Kalau asmara itu ya dijalani saja. Mungkin ada suatu kata-kata itu kalau masalah asmara gitu kita kejar semakin menjauh. Apabila kita tidak kejar ya insya Allah nanti akan mendekat dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar NU Talk, salam literasi. Halo rekan dan rekanita dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, saya Manda Aima Zuzah sebagai host program podcast yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang seputar organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, biografi, tokoh, dan tak kalah pentingnya yaitu motivasi-motivasi yang akan membangkitkan semangat kita untuk terus belajar tentunya. Dan pada podcast perdana kali ini, kita telah kedatangan tamu yang spesial nih. Beliau adalah Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kabupaten Magetan. Beliau adalah rekan Fahri Husaini. Assalamualaikum rekan Fahri. Waalaikumsalam rekanita Manda. Gimana nih kabarnya rekan Fahri hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Mungkin di luar sana masih banyak nih yang belum mengenal sosok rekan Fahri ini. Boleh dong menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai perkenalan. Oke, langsung saja ya, perkenalkan nama saya Fahri Husaini. Mungkin orang itu mengenal dengan sapaan panggilan rekan Fahri. Asalnya ya dari Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Itu rekanita. Baik rekan, ngomong-ngomong nih, gimana perasaan rekan Fahri terpilih menjadi seorang ketua pimpinan cabang Ibnu Magetan? Kalau ngomong perasaan ya perasaan alhamdulillah itu senang. Ada rasa bangganya juga ada rasa apa itu? Resah juga. Ya resahnya itu ketika wah seorang Fahri kok bisa menjadi ketua. Nah, itu yang saya herankan juga rekanita. Mungkin banyak orang yang tanpa rekan Fahri sadari itu percaya dengan kemampuan rekan Fahri. Jadi mereka memilih rekan Fahri sebagai ketua pimpinan cabang. Ngomong-ngomong nih, gimana ceritanya rekan Fahri bisa terpilih menjadi seorang ketua pimpinan cabang? Mungkin di luar sana rekan dan rekanita juga berkeinginan atau bermimpi seperti rekan Fahri menjadi seorang pimpinan cabang. Jadi gini, kalau niat kita berorganisasi, niat kita khidmah khususnya di Ibnu IPPNU itu lakukan saja yang terbaik, berproses dengan baik, berproses dengan tanggung jawab dan porsinya masing-masing. Entah nanti kedepannya bisa terpilih menjadi anggota ataupun pengurus lainnya itu tetap disyukuri, tetap dijalani. Jadi nanti menjadi ketua itu adalah juga pilihan dari Allah juga. Jadi jalani apa yang ada di benak dari rekan dan rekanita semua. Proses yang terbaik itu saja. Jadi semuanya itu tergantung dengan niat dan keinginan kita ya rekan Fahri. Iya rekanita, siap. Oke, kalau boleh tahu nih, selain sibuk dengan kegiatan organisasi, apa aja sih kegiatan sehari-hari rekan Fahri ini di luar organisasi? Kalau kegiatan di luar organisasi kemarin itu kuliah, di bangku kuliah. Sekarang alhamdulillah sudah lulus. Ya sekarang hanya pengabdian, tinggal pengabdian ngajar di sekolah itu saja. Baik. Karena jurusannya pendidikan juga harus mendidik itu. Selamat loh ngomong rekan Siap. Fahri ini sudah sarjana pendidikan ya. Siap. Kalau boleh tahu ini alumni mana nih rekan Fahri? Alumni kuliahnya atau SMK-nya? Boleh dari SMP, SMK dan Ya mulai dari SD, MI Giripurno, Oke. MTSN 4 Kawedanan, yang dulu panggilan akrabnya itu adalah MTS Nguranggareng. Iya. Juga lanjut ke SMK Mendo dan alhamdulillah lanjut ke IAIN Ponorogo. Masya Allah. Ya. Tadi kan udah dijelaskan nih waktunya sangat padat. Kira-kira ada nggak waktu untuk memikirkan asmara mungkin? Kalau asmara itu ya dijalani saja. Mungkin ada suatu kata-kata itu kalau masalah asmara gitu kita kejar semakin menjauh. Apabila kita tidak kejar ya
insya Allah nanti akan mendekat dengan sendirinya. Jadi untuk saat ini belum ada seorang yang spesial di hati rekan Fahri. Doakan saja rekanita, Oh, semoga segera dipertemukan saja. Amin. Baik nih rekan, sebagai ketua pimpinan cabang tentunya tidak mudah dan pasti memiliki visi misi dong untuk organisasi yang dipimpin. Untuk rekan Fahri sendiri nih, apa sih visi dan misi rekan Fahri untuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Magetan ini? Sebenarnya saya menjadi ketua itu tidak muluk-muluk visi misinya. Saya hanya ingin melestarikan nilai-nilai leluhur yang saya anggap relevan saat ini, dan saya akan mencari terobosan-terobosan yang baru untuk menjadikan IPNU IPPNU Kabupaten Magetan ini yang lebih baik lagi, khususnya di IPNU juga, di IPNU-nya. Itu. Baik rekan, jawabannya sangat bagus sekali ya rekan dan rekanita ini. Ya. Sering kita melihat juga bahwa seorang ketua pimpinan cabang nih pasti berat nih tugasnya. Menurut rekan Fahri nih, bagaimana nih tanggapan rekan mengenai statement yang mengatakan demikian? Sebenarnya apa sih tugas dari pimpinan cabang itu? Tugas pimpinan cabang secara itu ada beberapa tugas, nanti juga memikirkan kepengurusan cabang itu sendiri, nanti beberapa kedepannya itu bagaimana, alurnya nanti bagaimana, itu juga kita pikirkan. Selain itu ketua cabang khususnya juga harus memikirkan nanti pimpinan-pimpinan di bawahnya, nanti mau dibawa arah kemana. Nanti contohnya pengkaderan yang bagaimana, itu perlu kita pikirkan juga, karena bagaimanapun caranya pimpinan di bawah pimpinan cabang itu juga tanggung jawab dari sosok ketua pimpinan cabang itu juga. Jadi perlu koordinasi dan kerjasama yang saling kuat untuk mendukung terciptanya tujuan tersebut ya. Ya mungkin yaitu mempererat jalur koordinasi antara pimpinan cabang ke pimpinan anak cabang, bahkan ke pimpinan ranting itu sendiri, atau pimpinan komisaris juga kita pikirkan sampai saat ini. Lalu prestasi apa nih yang ingin rekan Fahri capai selama satu periode kepengurusan ke depan? Kalau masalah prestasi, cita-cita ya kita ini di IPNU IPPN itu adalah organisasi pengkaderan. Kita adalah organisasi pengkaderan, organisasi pelajar yang di bawah Nahdlatul Ulama. Jadi bagaimanapun caranya kita juga harus memikirkan pengkaderan yang terbaik. Maka dari itu target kami kepengurusan nanti, kita harus memikirkan ya PAC di Kabupaten Magetan ini kurang satu yang terbentuk, kita pikirkan itu. Dan nanti setelah itu baru kita pikirkan nanti ranting-rantingnya dan juga pimpinan komisariatnya, kita juga harus memikirkan hal itu. Nanti insya Allah target ke depan IPNU IPPNU bisa setidaknya dari 236 desa atau kelurahan itu bisa terpenuhi hampir setengahnya. Itu harapan kami di pengurusan ini. Jadi suksesnya organisasi itu tidak dilihat semata dari suksesnya cabang saja. Jadi sampai ke ranting dan ke anak cabang juga ya rekan Fahri. Ya siap rekanita, betul sekali. Jadi selain kita memikirkan program-program kita di pimpinan cabang, juga kita memikirkan juga pimpinan di bawah kita, pengkaderannya jalan atau tidak, kegiatannya atau tidak, itu kita harus pikirkan juga. Jika nanti pimpinan anak cabang itu sukses, itu juga mempengaruhi pimpinan cabang itu sendiri. Baik. Ya. Memimpin sebuah organisasi tentunya tidak mudah nih, apalagi organisasi besar seperti IPNU ini. Menurut rekan Fahri nih, kendala apa sih yang menjadi hambatan rekan Fahri dalam menjalankan organisasi ke depannya? Kalau hambatan itu hanya di internal pribadi masing-masing ke pengurus. Jadi nanti perlu yang namanya pemahaman atas poksi dan tugasnya masing-masing antar pengurus, dan nantinya itu nanti kalau kita benahi, kita jalani sesuai poksinya masing-masing, kendala yang sampai saat ini masih terjerat atau masih dipikirkan khususnya di Kabupaten Magetan itu sendiri, itu ketika itu bisa diperbaiki, insya Allah nanti hambatan-hambatan itu akan bisa kita perbaiki satu persatu.
Jadi semua itu tergantung dengan para pengurusnya ya, Yap. tanggung jawabnya, kepercayaan diri para pengurus begitu. Nah, dalam mewujudkan suatu prestasi atau tujuan, tentunya tidak lepas dari peran serta para pengurus cabang nih. Apa sih harapan rekan Fahri ini untuk para pengurus cabang ke depannya? Ya, pengurus cabang itu harapan kami khususnya IPNU, bahkan nanti juga IPPNU, karena kita di IPNU IPPNU itu geraknya bersama-sama. Kita harapan kami ke seluruh pengurus itu bisa memahami porsi dan tugasnya masing-masing. Jadi apa yang telah diprogramkan kemarin di rapat kerja kemarin, laksanakan dengan baik, laksanakan dengan kerjasama yang baik. Nanti kita wujudkan bersama-sama target kita, cita-cita kita di IPNU IPPNU khususnya di periode ini. Itu. Baik nih, para pengurus cabang mohon dicatat ya dari permintaan atau harapan pimpinan cabang Anda. Baik, nggak terasa nih kita udah berada di penghujung acara nih rekan. Sebelum kita tutup podcast kali ini, ada nggak nih pesan-pesan dari rekan Fahri untuk para pelajar NU, khususnya pelajar NU Magetan sebagai generasi muda dalam mencapai impian yang mereka inginkan? Harapannya saya berpesan kepada rekan dan rekanita seluruh di Kabupaten Magetan, khususnya dari tingkatan pimpinan cabang sampai pimpinan ranting maupun pimpinan komisariat, tetap jalani organisasi dengan khidmah yang baik dan lakukan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Dan terus kami berpesan juga bahwa sampai saat ini kita perlu yang namanya penggencaran, yang namanya sebuah pengkaderan, maka kita harus menggencarkan yang namanya pengkaderan itu, baik di ranah ranting maupun di ranah pimpinan komisariat. Dan tidak lupa, jangan lupakan tradisi kita, amaliyah kita di Nahdlatul Ulama, yaitu amalan-amalan ya seperti sholawat kita gencarkan di pimpinan ranting, di pimpinan PAC, itu juga kita lakukan itu. Dan terakhir, jangan memikirkan apa yang kita dapatkan di dalam organisasi itu. Yang kita pikirkan itu apa yang kita berikan dalam organisasi itu. Jadi setelah kita pikirkan apa yang kita mampu berikan di dalam organisasi itu, nanti secara spontan apa yang kita harapkan juga di dalam organisasi akan kita miliki secara spontan juga. Jadi pesan dari pemimpin-pemimpin cabang, pimpinan anak cabang khususnya, jadi tetap istiqomah menjalankan tanggung jawab ini, kita berproses bersama, kita tetap jalani tanggung jawab ini bersama. Itu rekanita. Ya. Bagus banget nih rekan dan rekanita pesan dan pesannya dari pimpinan cabang kita. Saya rasa rekan dan rekanita tidak akan menyesal memilih rekan Fahri ini sebagai ketua pimpinan cabang. Baik, di sini terima kasih banyak loh rekan Fahri telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing, belajar bersama tentang organisasi dan kehidupan tentang ketua pimpinan cabang kali ini. Dan rekan dan rekanita, jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast Pelajar NU Talk di episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak kalah seru dan nggak kalah asyik dari episode-episode sebelumnya. Ada nggak nih satu kata buat para pelajar NU Kabupaten Magetan rekan? Satu kata, jika kita ini menjadi seorang pemimpin itu atas permintaan kita sendiri, atas kemauan kita sendiri, pasti kita nanti akan kesusahan untuk menjalankan roda organisasi ini. Dan apabila nanti kita menjadi seorang pemimpin tidak atas permintaan kita, ya, tidak atas permintaan kita, maka kita nanti akan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pesannya. Tetap istiqomah, kita bersama-sama untuk menuju Magetan yang lebih baik lagi. Baik, siap. Kalau begitu, sekian podcast dari kami kali ini. Semoga bermanfaat. Pelajar NU Talk, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Dadah.